Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Oke, sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas mengenai Start Pro. Jadi kita belajar bersama mengenai program Start Pro ini ya. Jadi kita akan memulai dari dasar ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe supaya dapat menunjang proses pembelajaran kita bersama. Baik, oke, saya akan mulai dengan awal. Kita akan membuka Start Pro dan saya menggunakan OS Linux ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan OS Linux pada sistem komputernya, maka penggunaan program Start Pro ini bisa menjadi pilihan yang bagus ya, karena banyak fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik dan untuk mengeluarkan report juga tidak ada masalah ya. Jadi, silakan diinstal untuk proses pembelajaran di komputer masing-masing. Oke, baik. Nah, pada saat kita memulai awal, kita akan dihadirkan sebuah tampilan Windows seperti ini ya. New, kita akan diminta akan menambahkan space, menambahkan plane ya, ini untuk yang 2D ya, analisa 2 dimensi, atau kita akan menambahkan lantai atau malah teras seperti itu. Maka untuk kalau kita mempunyai sebuah model bangunan dengan bentuk 3D, maka kita sebaiknya gunakan space di sini. Ya. Dan kita bisa memulai namanya dengan latihan, ya. Dan kita pilih di sini satuan yang sering digunakan. Baik. Nah, ini satuan ini bisa mempengaruhi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Kita akan gunakan di sini sebagaimana yang sering kita gunakan di dalam penentuan mutu beton, baja yang kita tahu ya. Itu kita menggunakan MPa. Maka di sini saya gunakan Newton milimeter. Ya. Next, kita klik dan kita akan mulai dengan Add Beam seperti itu. Oke, kemudian kita klik di sini finish. Baik. Nah, kita akan dihadirkan dengan sebuah tampilan grid ya. Memang di program Start Pro ini input grid itu menjadi sangat penting sekali ya, karena ini menjadi sebuah starting point dalam permodelan ya. Kemudian kita tinggal mengatur di sini kebutuhan grid kita ya, termasuk juga untuk bangunan yang sedang kita modelkan misalnya. Oke, kita buat jumlah grid Y-nya 3 saja, dan ini 2, artinya ini untuk lantai ya. Y di sini adalah arah vertikal, grid vertikal atau jumlah lantai ya. Kita gunakan di sini ketinggian untuk bangunan. Untuk bangunan rumah tinggal ya, kita bisa memulai dengan 3000 ya, atau 3 meter seperti itu. Akan tetapi kalau kita memiliki bentang yang panjang, maka kita harus menginput ketinggian yang lebih ya, supaya terdapat clearance atau ketinggian antara lantai dengan plafon itu cukup ya. Kalau terlalu pendek itu akan membuat bangunan terasa sempit ya, dan tidak nyaman. Baik, kita akan buat spacing untuk jarak antar kolomnya ya. Kita atur di sini misalnya 3500. Oke. Nah, oke. Karena ini satuannya milimeter, jumlahnya kita kurangi saja, karena sebagai latihan ini kita tidak usah membuat yang terlalu besar. Oke, baik. Di sini kita mulai dengan 2 lantai. Baik. Kemudian kita mulai dengan penggambaran garis. Ya,
Penggambaran garis di sini tidak harus dengan ya, di sini terlihat bahwa garisnya ini mengikuti terus di mana titik kita arahkan. Maka setiap kita mau memutus seperti ini, hati-hati. Kita tekan escape, kemudian klik snap node or beam lagi. Ya. Oke, kemudian kita mulai lagi. Ya. Untuk perubahan misalnya penyesuaian jarak atau lain sebagainya bisa kita lakukan selanjutnya. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah portal, ya, portal bangunan 2 lantai. Nah, kita akan misalnya merubah menggeser, ya, yang sering terjadi karena kebutuhan ruangan ataupun hal lainnya seperti apa? Balkon seperti itu ya, ataupun adanya kanopi ya, sehingga kolomnya mungkin tidak lurus, maka kita bisa atur dengan seperti ini ya. Kita pilih. Nah, untuk move hati-hati karena kita tidak bisa melakukan move langsung seperti ini walaupun terpilih hanya garisnya saja ya. Jangan pilih move seperti ini. Misalnya kita pilih move. Kalau kita lakukan move di sini, ya, maka dia akan menggeser juga poin-poin atau titik-titik join di pertemuannya. Dia akan bergeser. Saya contohkan minus 500 misalnya. Maka dia akan menggeser secara otomatis. Nah, perhatikan, ya. Maka jangan kita buat seperti tadi, ya. Kita unduh dulu. Nah, untuk menggeser misalnya kolom ini saja yang ingin kita geser, maka kita harus lakukan langkah seperti ini. Kita harus lakukan copy ya, dengan cara seperti ini. Nah, kita klik. Lalu kita pilih arahnya X ya. Kita pilih X dan kita tuliskan di sini minus 500 misalnya. Dia agak masuk dalam minus 500 ya. Jumlahnya 1 saja. Dan kemudian kita klik di sini oke. Ya, nah sekarang sudah terlihat. Baru kemudian lanjutnya kita hapus kolom ujung. Ya, nah maka terlihat di sini kolomnya masuk ya, tidak segaris dengan kolom yang di bawah. Nah ini pasti akan sering ditemui bagi para perencana bangunan ya, apalagi untuk rumah tinggal dengan aneka bentuk seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki sebuah portal ya. Kita sudah memiliki sebuah portal. Selanjutnya kita akan lakukan replicate ya. Kita akan mulai dengan replicate ke arah Z. Nah, ini kita akan minta di simpan progress yang sudah kita lakukan. Klik yes saja dan klik save. Kemudian kita pilih seperti ini. Lanjut kita klik translation repeat ya. Kita akan tambahkan portalnya sejauh 3500 ya. Tentu ini kita harus sesuaikan dengan denah arsitektural ya. Dan pada kali ini contoh yang saya buat ini berdasarkan bangunan yang ini saya desain seperti itu. Baik, kemudian kita klik OK di sini. Ya, nah maka sudah terlihat. Oke, di sini mungkin terlihat kaku atau mungkin kita ingin melihat bagaimana ke sisi-sisinya ya. Kita bisa lakukan dengan rotate seperti ini. Ya, kita lakukan rotate ya. Kita bisa cek sehingga bisa melihat setiap join ya. Nah ini kalau sudah semakin banyak memang akan menjadi tantangan tambahan bagi para perencana ya, karena kita menjadi semakin banyak join yang harus kita seleksi, dan tentunya kita harus lakukan hal itu dengan berhati-hati supaya tidak salah di dalam memilih join ya. Oke, baik, kita buat seperti ini. Nah. Oke, kemudian tekan escape. Nah, sekarang kita sudah memiliki sistem struktur untuk bangunan ya. Nah, ini sudah bisa kita lihat.
Oke, ini arah putarnya ya. Oke, dan kita bisa lihat 3D view-nya menggunakan perintah ini, 3D render view. Kita tunggu. Ya, nah di sini masih terlihat satu garis. Mengapa? Karena kita belum menginput elemen baloknya, ukuran elemen balok dan ukuran elemen kolomnya, sehingga dia masih terlihat satu garis saja ya. Oke. Next kita akan tambahkan ukuran-ukuran balok dan kolomnya. Baik, kita untuk menginput langkah selanjutnya kita pilih di sini ya, general ya, kita pilih general di sini. Nah, kita akan memilih akan menginput ukuran-ukurannya di sini. Nah, sebelum itu saya ingin melangkah ke material terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan menginput elemen yang akan menjadi bahan utama dari struktur kita ya, beton kah atau baja atau mungkin aluminium. Maka kita pilih di sini konkrit dan kita lihat di sini edit. Baik. Nah, di sini bisa kita lihat datanya ya. Di sini kita perhatikan nilai E, modulus of elasticity ya. Oke, ini jangan sampai keliru ya. Mungkin di program yang lain kita menginput itu nilai F absensi ya, atau nilai kekuatan mutu bahannya. Kalau di program StatPro kita menginput modulus of elasticity ya. Jadi jangan sampai kita salah di dalam memahami ini, karena bisa mengakibatkan kekeliruan yang fatal, karena ini akan menjadi dasar dari langkah analisa yang akan kita lakukan. Baik, kita akan membuat elemen baru. Kita klik di sini create ya. Kita masukkan di sini K300 misalnya. Nah, untuk mengisi nilai modulus of elasticity, karena kita menggunakan K300 ya, maka kita gunakan caranya ya, 300 ya, kita kalikan dengan 0,083, yaitu kita punya 24,9 MPa. Oke. Nah, selanjutnya dari nilai ini kita rubah menjadi modulus of elasticity. Rumusnya seperti ini, 4700 dikali dengan 24,9 pangkat 0,5, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Tapi di sini kita tidak bisa langsung mengeluarkan hasil, jadi kita harus menghitungnya di luar ya. 4700 dikali dengan 24,9 pangkat 0,5. Baik, kemudian kita enter, maka kita peroleh di sini adalah 23.452,952. Baik, bagaimana dengan Poisson ratio untuk beton ya? Nah, di sini kita isi 0,17. Baik, bagaimana untuk density-nya? Nah, nanti kita cocokkan dengan sudah material default dari StatPro ya. Dan untuk thermal coefficient di sini juga samakan dengan material default dari StatPro ya. Dan critical damping di sini 0,05. Untuk density kita cek dengan cara oke, sabar dulu, kita akan rubah satuan ya, supaya tidak salah. Untuk merubah satuan, pastikan kita klik ini terlebih dahulu ya. Klik ini terlebih dahulu, baru arahkan ke input unit ini, icon seperti ini. Baik, kemudian kita ganti dengan kilogram meter. Kemudian klik OK. Kita pilih K300 dan klik edit. Baik, nah di sini kemudian kita ganti menjadi 2400. Nah, abaikan nilai yang lain, jangan dirubah lagi, dan klik OK. Nah, sekarang terlihat di atas ya, sudah terisi seluruhnya data-data material K300. Ini yang akan kita pergunakan untuk
elemen struktur kita, balok kah, kolom atau juga plat ya. Baik, selanjutnya kita klik di sini ya, daftar yang ada di sini, pilih properti. Baik, nah kita lanjut dengan menginput ukuran balok, ukuran kolom. Baik, klik define, kita pilih di sini rectangle, kita ganti di sini ukuran perimeter, ukuran balok awal ya. Oke, ukuran balok awal kita bisa menggunakan nilai dari 1/12 dari bentang sampai 1/16 ya, seperti itu. Ada banyak option ya, dan kalau saya pribadi kita gunakan dulu 1/12. Jadi bentangnya di sini adalah 3500, maka kita bagi dengan 12, kita peroleh 291,6, maka kita ambil 0,3. Dan bagaimana dengan lebarnya ya? Lebarnya ini di SNI Indonesia tahun 2019 ya, itu adalah minimal bisa diambil 1/3 dari H-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil 300, minimal itu 100 untuk lebar ya. Berarti kita bagi 3 ya. Oke, akan tetapi dengan tebal 100 itu tidak mungkin kita masukkan karena tebal dinding saja 15 ya kan. Nah, kalau 100 juga sangat rawan karena sangat tipis ya. Plat lantai saja kita bisa 100 ke atas, sangat tergantung modulnya. Maka sebaiknya untuk balok utama jangan terlalu tipis, kita gunakan 0,2. Untuk material kita pilih K300 dan kemudian tekan add. Nah, kita geser, kita lihat ya, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita masukkan kolom. Oke, kita masukkan kolom. Di sini saya gunakan yang ukuran lebar dari si balok ya. Nah, kemudian kita perlu ingat kembali karena ini ketinggiannya adalah 3 meter, maka kita ada juga yang menyaratkan untuk ukuran kolom itu adalah 1/10 dari tinggi. Jadi kalau kita punya tinggi bangunan 3 meteran, tinggi lantainya ya, maka minimal 300 ya. Nah, akan tetapi hal itu tetap kembali pada analisa struktur yang kita lakukan ya. Dan berdasarkan standar yang digunakan tidak boleh lebih tipis daripada balok yang kita pergunakan. Maka minimal kita gunakan di sini 200 kali 200. Oke, kemudian klik add dan kemudian kita klik close. Baik, kita sudah punya satu elemen balok dan satu elemen kolom. Saya akan input profil tersebut ya dengan cara seperti ini. Saya blok, oke, dan simpan terlebih dahulu, save ya. Baik. Nah, di sini perhatikan berbeda mungkin dengan program yang lain. Kalau di sini kita harus memilih dulu elemennya. Jadi kita pilih dulu di sini balok ya, ukurannya ini, baru kita blok area yang akan menjadi balok dengan ukuran tersebut ya. Oke, baru kemudian klik assign. Yes, nah, langsung terseleksi. Kemudian selanjutnya dengan kolom ya, kita pilih seperti ini. Ya, baru kemudian klik assign. Yes. Nah, oke, baik Sobat ZLTC, kita sudah berhasil menginput balok dan kolom dan juga mengedit material yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita akan lanjutkan pada video selanjutnya mengenai input beban pada elemen struktur yang sudah kita buat ini. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video sederhana dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan dapat membantu bagi yang baru belajar Start Pro juga ya. Dan kalau kita mungkin mau lihat bagaimana renderingnya, kita bisa langsung klik ini ya. Nah, sekarang sudah terlihat rendernya ya. Oke.